Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ipa Siti Hujaipah dari STI Miftahul Ulum akan mengirimkan tugas video pembelajaran di kampus kelas jauh STI Miftahul Ulum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah apa? Pengantar ilmu fikih di semester 1 ya. Sekarang kita akan belajar tentang ilmu fikih. Sebelumnya sudah kenal belum sama Ibu? Oh iya, nama saya Ipa Siti Hujaipah. Insya Allah satu semester ini akan menemani kalian dalam belajar pada mata kuliah pengantar ilmu fikih. Oke, sebelum ke materi ini sudah ada ya. Apa namanya? Coba cek di slide-nya di itu. Nah, seperti itu. Kalian tahu nggak fikih itu apa? Fikih itu apa sih? Kan kalian suka belajar nih di MTS, di MH itu ada pelajaran fikih, ada pelajaran ulumul Quran, ulumul hadis. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, fikih itu apa? Fikih obat apa? Coba tanya fikih. Ilmu yang membahas tentang hukum syariat Mhm. dan bersumber dari dalil dan terperinci. Terus tentang apa fikih itu? Semua ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan manusia dan ucapan hukum. Tentang ini apa fikih? Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan tindakan manusia. Oke. Secara etimologi, secara bahasa, ada juga definisi fikih secara terminologi atau secara istilah. Fikih itu dari kata bahasa Arab. Jadi fikih itu bukan sembarang dari kata berasal dari bahasa Indonesia ya, tapi serapan yang diambil dari kata bahasa Arab yang berasal dari lafaz faqaha yafqahu. Faqaha yafqahu ini adalah apa? Masdar yang fi'il madhinya, fi'il mudhari ini fi'il itu adalah diambilnya apa? Aksar murasa diambilnya nama fikih yaitu dari masdar yang berarti apa? Pengetahuan atau pemahaman. Ini adalah fikih. Jadi fikih itu secara bahasa apa? Faqaha. Coba faqaha ya. Fikhan artinya pengetahuan atau pemahaman. Coba boleh diikuti faqaha ya fikhan. Yang artinya apa? Pengetahuan atau pemahaman ya. Nah, untuk yang kedua yaitu secara terminologi atau secara istilah ya. Boleh secara istilah fikih itu apa sih? Ilmu tentang hukum syarat yang diambil dari dalil yang terperinci. Atau secara singkatnya fikih itu apa? Panduan ibadahnya umat muslim.
fikih ya, seperti itu. Nah, apalagi ya sumber hukum. Nah, sumber hukum fikih dari mana diambilnya? Gitu ya, sumber hukum fikih itu dari ada empat imam atau empat mazhab dalam Islam itu siapa aja coba bisa. Nah, kita di sini termasuk mazhab yang mana? Mazhab Syafi'i. Kita mau ngambil mazhab Syafi'i, mazhab Bukhari, Maliki, Hanafi itu boleh. Kalau masalah fikih itu adalah masalah furu'. Jadi furu' itu bercabang. Fikih itu sangat bercabang. Kita tidak bisa menjudge bahwa yang dia lakukan itu salah, tidak boleh. Justru dengan kita menjudge orang lain itu kita kelihatan bodohnya. Mungkin saja kita yang kita tahu itu hanya Imam Syafi'i, padahal imam ini ada 4 gitu. Kalau Imam Syafi'i, imam yang kita bukan kiblat kita, bukan buan kita gitu kan, di Indonesia itu rata-rata Imam Syafi'i ya. Rata-rata Imam Syafi'i meski banyak kayak versi Sunan Muhammad itu berbeda juga, tapi tidak masalah. Kalau Imam Syafi'i itu dikenal sebagai imam yang paling apik, warok. Jadi Imam Syafi'i itu paling apik dalam makannya, dalam tata cara sholat, tata cara wudhu itu. Orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i itu pasti lebih apik daripada yang lainnya, gitu ya. Seperti itu. Wudhu itu berbeda. Atau contoh yang sangat sudah familiar gitu. Contohnya dalam wudhu, ketika kita bersentuhan dengan dengan laki-laki itu pasti kita batal ya. Nah, contohnya itu adalah Imam Syafi'i. Tapi ketika kita berada di Mekah, ketika kita tawaf, apakah kita posisi tawaf itu jutaan manusia itu pasti kita bergesekan dengan laki-laki, dengan muhrim seperti itu ya. Apakah itu batal? Tidak membatalkan. Ya, karena di sana kita memakainya tidak memakai Imam Syafi'i, tapi hanya dalam perihal ketika tawaf saja, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh ketika ada perbedaan, ketika kita melihat teman kita misalnya ya lagi haid, lagi haid, kalian pernah lihat masih ada yang baca Al-Quran? Nah, masih ada. Itu berarti beda mazhab yang dia ambil, seperti Persis, Muhammadiyah gitu kan. Karena mereka meyakini bahwa yang mereka baca sekarang itu bukan Al-Quran, tapi hanya mushaf. Seperti itu, hanya mushaf, jadi masih bisa dipegang ketika tidak dalam keadaan suci, seperti itu. Ada juga kalau Imam Syafi'i itu katanya kalau haid harus ngumpulin rambut, ya kan? Ketika nyisir atau bahkan kuku itu saking apiknya seperti itu. Tapi di mazhab yang lain itu tidak seperti itu. Jadi kita bebas saja mau ambil yang mana, gitu. Asalkan kita tidak pelin-pelan. Jangan kadang ambil ini, kadang ambil itu, tidak boleh ya. Jadi kita harus menetapkan pada satu mazhab. Faham sampai sini? Oke. Untuk pembelajaran minggu ini sepertinya dicukupkan ya, cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bertemu kembali pada judul yang selanjutnya ya. Dan ibu mau untuk minggu depan kalian itu ada tugas, coba dicatat tugasnya, yaitu meneliti, menganalisis contoh perbedaan fikih, perbedaan empat mazhab fikih yang ada dalam kegiatan sehari-hari atau dalam keseharian gitu. Contohnya dalam hal sholat, kalau misalkan mazhab Syafi'i gimana, Hambali gimana, Maliki gimana gitu kan, atau dalam wudhu dan pokoknya yang lainnya gitu, dalam ibadah sehari-hari seperti itu ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu fikih bersama siapa? Ibu Nifa ya. Kita tutup belajar kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.